Seorang pria tua rela mengeluarkan semua emas dan permata miliknya hanya demi makan kenyang sekali saja. Namun, pria di depannya tak melirik sedikit pun, bahkan hendak mengusirnya dengan senjata. Di dunia kiamat ini, harta hanyalah tumpukan besi tak berguna. Pria tua itu lalu menawarkan sebungkus benih agar bisa menghasilkan lebih banyak makanan. Meski sempat tergoda, pria itu tetap mengembalikan benih tersebut. Karena syarat itu belum cukup, sang pria tua terpaksa menawarkan putrinya sendiri. Mendengar hal itu, hati si pria langsung bergetar hebat. Sudah 7 tahun ia hidup sendirian di sini, dan hanya dia yang tahu betapa berat rasanya. Setelah berpikir sejenak, ia setuju syarat si kakek dan mengizinkan mereka masuk. Namun ia tetap waspada. Setelah menggeledah dan yakin mereka tak bersenjata, ia tenang lalu memasak untuk mereka. Selesai makan, si kakek menepati janji dan keluar rumah. Esoknya, saat ibu dan anak itu harus pergi, si kakek minta satu hal lagi. Ia ingin membantu mengelola ladang sebagai tenaga gratis. Menurutnya ini saling menguntungkan. Tapi tak disangka, pria itu malah mengambil senjatanya lagi. Ia bertahan hidup di dunia kacau ini berkat kewaspadaannya. Ibu dan anak itu orang asing yang berisiko. Mendengar itu, si kakek langsung pergi tanpa kata. Namun si gadis justru masuk kembali setelah sempat keluar. Gadis itu membawa pisau. Tak tahu niatnya, si pria waspada mengangkat senjata. Jika macam-macam ia akan menembak. Tak disangka si gadis justru mencukur janggutnya. Tersentuh ketulusan dan kelembutan itu, ia membiarkan ibu dan anak itu tinggal. Berkat mereka, penanaman ladang makin cepat. Namun, si wanita tua mulai berniat buruk saat keduanya mengobrol. Rumah digeledah namun tak ada peluru. Pistol Martin ternyata kosong. Ia memberitahu putrinya, tapi Mia bilang pria itu menyimpan 2 peluru di saku dan bisa dicuri tengah malam. Mereka tahu lahan sempit itu tak cukup untuk bertiga, jadi pria itu harus disingkirkan. Malamnya, Mia mencuri peluru itu. Esoknya, si wanita mendekat dari belakang. Lalu saat pria itu lengah, sekop besi diangkat. Tepat saat itu, Martin melihat ada jejak kaki asing. Mia yang sedang di sungai tiba-tiba dibekap dari belakang. Martin hanya menemukan sepatu bot di sana. Ia mengikuti jejak hingga ke padang rumput, lalu berjongkok dan hendak mengisi peluru. Namun ia sadar tasnya sudah kosong. Ia tahu telah dikelabui oleh Mia. Meski sempat ragu, ia tetap berdiri menjadi umpan. Tak jauh dari sana, seorang pria sedang tiarap tanpa bergerak. Seperti seekor binatang buas yang kelaparan, pria itu menatap tajam ke arah. Melihat Martin terjatuh, pria itu segera menarik Mia ke depannya sebagai tameng dan perlahan mendekat. Setelah yakin Martin benar-benar tertembak, pria itu dengan ganas hendak memastikan kematiannya. Namun demi tidak membuang peluru terakhir, ia malah mencabut pisau dari balik tangannya. Namun pada saat itu, Martin justru terbangun. Lalu Martin meraih pistolnya dan kembali ke pondok dibantu Mia. Mereka membedah peluru, lalu menempelkan besi panas guna menghentikan pendarahan. Karena dikhianati, Martin tak lagi percaya mereka. Ia mengancam dengan pistol lalu mengurung keduanya. Tak lama, lukanya memburuk dan infeksi membuatnya demam parah hingga pingsan. Melihat itu, Mia mencuri pistolnya lalu keluar untuk berdiskusi dengan ibunya. Kejujuran keluar dari jalur ini, lalu melalui perut. Berkurangnya 1 orang berarti berkurangnya 1 mulut untuk diberi makan. Setelah Martin mati, mereka bahkan bisa memanfaatkan jasadnya sebagai pupuk. Namun, tiba-tiba Mia mengusulkan untuk menyelamatkan Martin. Kau sudah semakin tua, dialah yang menemukan aku. Mendengar hal itu, sang nenek terdiam, tak berkata apa-apa. Dan segera, mereka menyeret Martin ke perapian, menghangatkannya lewat gesekan. Semalaman berjuang, mereka